Siti Madawi. Iya, pemain Siti Madawi, tapi laki-laki. Nah itu Mimin nggak tahu kalau pemain Siti Madawi itu laki-laki, makanya dari situ Mimin tertarik. Itu kompleks sebetulnya. Iya. Aku lihat dulu yang main tuh perempuan. Tradisional gitu. Tapi Destri sendiri menulis Mendu ini dari sisi yang lain gitu. Sisi bahwa diceritain aja lah Mendu yang versinya Destri ini gitu. Sebetulnya ini kayak project tulisan aku yang sudah aku kerjakan dari 2018. Ya. Dari 2018 aku udah kayak mengumpulkan bahan-bahan tentang Mendu. Entah kenapa aku tertarik. Mungkin salah satunya karena aku tidak pernah menyaksikan Mendu secara langsung. Iya. Itu nggak pernah dari sama-sama. Iya sama weh. Berarti 30 tahun umur. Sedih betul. Oke. Nonton pun lewat YouTube gitu. Iya. Jadi ibaratnya feel itu nggak dapat lah untuk nonton kayak gitu. Dan berangkat dari situ mengumpulkan bahan, melihat Mendu dari sisi yang lain, tidak hanya sebatas teater tradisional gitu. Iya. Tidak hanya sebuah pertunjukan, tidak hanya sebuah kesenian Natuna yang vakum. Iya, yang vakum. Iya, kesenian Natuna yang saat ini tidak mendapat tempat gitu di hati masyarakat. Tapi juga ada hal-hal lain yang kayaknya menarik untuk diangkat gitu. Kayak ternyata di Mendu tuh punya hal mistis, itu udah jelas itu. Iya. Dan kenapa hal mistis itu dilakukan itu, kayak visi yang aku tulis itu di tabir. Jadi tabir tuh aku dapat baca lo Mimin. Iya, baca kan? Baca, siap. Baca, tahu, ingat judulnya Apa? Tabir. Ya, lanjutnya. Aduh. Paling ingat itu karena paling singkat. Iya, oke. Baca kok. Baca ya? Baca. Alhamdulillah ada yang baca. Jadi itu tabir kisah seorang pelaku teater Mendu ini. Dia dulu adalah pemain Siti Madawi. Iya, pemain Siti Madawi, tapi laki-laki. Nah itu Mimin nggak tahu kalau pemain Siti Madawi itu laki-laki, makanya dari situ Mimin tertarik. Itu kompleks sebetulnya. Iya. Aku lihat dulu yang main tuh perempuan. Iya. Cuma karena perempuan pada saat itu masuk Islam tuh masuk ke Natuna. Ini dalam tafsir gue. Iya. Islam masuk ke Natuna. Pulau Serindit lah, Pulau Bunguran itu. Masuk. Ternyata Mendu ini masih mempraktikkan kayak dengan hal mistis itu yang bertolak belakang dengan Islam itu misalnya. Yeah. Nah, perempuan juga mendapatkan efek itu dampaknya. Jadi perempuan dirumahkan. Oh, tadinya memang perempuan. Dia main, perempuan tuh main. Iya. Oke. Terus. Nah, tapi setelah karena datang masuk Islam itu, jadi perempuan dirumahkan. Jadi perempuan tidak boleh tampil sebagai pemain. Nah, bagaimana Mendu ini tetap menjadi hiburan pada saat itu? Nah, bagaimana Mendu ini tetap menjadi obat, tetap menjadi isi casnya bagi para nelayan, bagi para pekebun pada saat itu, pada masa itu, mungkin dipilihlah laki-laki untuk memainkan itu, menggantikan si perempuan itu. Untuk apa? Biar Mendu itu tetap eksis, tetap hadir, tetap menjadi pilihan masyarakat untuk nonton gitu. Dan jadilah itu namanya M. Kandul. Pemain itu, nama yang aku wawancara itu M. Kandul. Jadi dia memang bilang kayak dia main sebagai Siti Madawi gitu. Dia main sebagai Siti Madawi sebagai Siti Madawi. Dan dia main juga di Lalang Buana, teater Lalang Buana. Iya. Dia jadi perempuan juga gitu. Iya, berarti artinya dulu tuh emang gitu. Ya, Mehmet tuh karena dan selepas masa itu akhirnya dikembalikan lagi perempuan yang memainkan tokoh perempuan. Iya. Nah, sampai emang penonton pun nggak nyadar ini perempuan, ini laki-laki itu. Dan si pelakunya juga nggak ada rasa malu untuk bergaya seolah perempuan, lemah lembut gitu. Karena mereka
ada ritualnya, ada tata cara sebelum masuk ke panggung yang buat mereka tuh wah, bertenaga itu buat ternyata mendu itu sekompleks itu ya. Padahal maksudnya yang kita ya mungkin yang kita tahu sekarang itu sedikit itu gitu. Dan mendu tidak hanya bentuknya teater gitu, tapi ada kayak cerita itu yang ditulis Pak Samsulhila, terus ada juga hikayat, hikayat Dewa Mandu namanya. Nah itu kalau kita cari itu bentuknya kayak tulisan Arab Melayu. Itu dari jadi memang ada tulisan. Udah dari jauh-jauh itu udah ada Mandu. Bukan Mendu tapi Mandu. Ya kalau di tulisannya di bukunya Pak Samsul Hilal itu kan itu secara kalau dibaca itu ringkas sekali sebenarnya gitu Mendu di situ gitu. Karena memang baca itu sejak kelas 2 SD. Udah baca Mendu sejak kelas 2 SD dan itu waktu itu belum ngerti. Dibaca lagi sekarang ternyata memang seringkas itu untuk tulisannya aja gitu. Sedangkan penulis yang dari Natuna juga berbeda versinya kayak. BM Samsudin nulisnya berbeda. Kayak nama tempat, terus kayak nama-nama tokoh. Pak Asmi Bakar juga nulisnya beda. Pak Samsul Hilal juga beda. Dan Destri pun mengangkat dari sisi yang berbeda. Setelah mengumpulkan itu semua itu, padahal tapi tidak hanya pada cerita, jadi kayak ketemu sama orang, ngobrol, dia juga pemain Mendu pada saat itu, ya udah kita coba ulik-ulik lagi. Mau gini nggak sih dibikin selain puisi ini mau dibikin mungkin yang buku atau? Ini sebetulnya target kalau udah cukup isinya nanti dibukukan. Ini emang targetnya untuk dibukukan. Iya, jadi buku puisi. Iya, maksudnya ya menarik aja gitu karena memang di setiap cerita-cerita yang kayak gini tuh sebenarnya memang ada sisi lain yang kita sebenarnya juga harus tahu gitu. Kayak di Brahmana ya yang Ramayana gitu. Ramayana kita juga punya sisinya. Ya kayak gitu. Ada sisi-sisi. Ada kaitannya. Kayak unsur-unsur cerita. Itu jadi ada kaitan-kaitannya. Iya, ada kayak sambung kaitnya dengan Mahabharata atau Ramayana, aku lupa di antara dua itu. Sisi-sisi lain itu sebenarnya tuh ada kayak kalau kami tuh di Nari ketika selalu orang bikin tentang kisah cintanya Rama dan Sinta. Kenapa orang nggak pernah bikin kisah cintanya si Rahwana dan Sinta ini gitu, padahal Rahwana tuh lebih cinta daripada si Ramanya sendiri gitu. Maksudnya ada sisi-sisi seperti itu yang kadang-kadang orang nggak lihat gitu. Mungkin sangat berharap deh ada tulisan ini jadi Mehmet bisa lebih tahu tentang Mendu karena emang ini selalu menarik sih. Soal Mendu tuh sebenarnya selalu menarik, cuman memang nggak pernah ada kesempatan untuk nonton dari awal sampai habis. Mehmet pernah ikut event juga waktu di Bali itu tampil Mendu, tapi Mehmet tuh ngisi acaranya jadi nggak bisa nonton juga gitu. Jadi berharap tulisan tapi udah maksudnya pernah berada di dalam sebagai itu selingan jadi nari gitu. Selingan, cuman selingan di antara ininya segmen-segmennya. Jadi nggak maksudnya memang belum punya kesempatan sama kayak Destri, belum punya kesempatan buat nonton itu full gitu. Karena mungkin sampai sekarang juga sulit gitu untuk nonton itu karena biayanya juga mahal untuk itu, perlu kayak panggung segala macamnya gitu. Terus kostum segala macamnya, bayar lagi penontonnya, terus nyari tempatnya lagi gitu. Mungkin nih bahkan ada kayak saking tertutupnya balik kayak tadi saking tertutupnya perempuan pada saat itu. Ini saudaranya si Miftah juga, Amar namanya. Jadi si Amar ini dia memainkan alat musik kayak biola, kayak alat musik yang ada di Mendu lah. Dia memainkan bukan hanya untuk belajar aja, bukan, tapi karena untuk menarik perhatian si wanita gitu. Karena wanita cuma bisa lihat, ini ibaratnya cuma bisa lihat dari lubang papan dinding rumah itu aja. Saking tidak diberikan tempat untuk perempuan untuk berada seperti itu. Bahkan untuk nonton aja tuh ya kayak semua harus sembunyi-sembunyi gitu ya. Bahkan aku juga kayak ternyata banyak hal yang terkait dengan Mendu yang lebih luas cakupannya. Kayak kan kita hanya kenal
Siti Mahdewi, Langkadura, Raksa Malik, Laksamalik. Nah ternyata Laksamalik yang ada yang kita kenal sekarang itu di bukunya Mandu itu tadi itu ada nama Raksa Malik gitu. Nah kemungkinan ini karena mungkin faktor geografis, faktor dari pengucapan orang-orang sini bilangnya Raksa Malik, tapi mungkin berkaitan. Dan ada tokoh-tokoh lain kayak Pelinggam Cahaya, ada lagi Madu Raksa yang banyak lah gitu. Iya. Dan kita bisa melihat Mendu ternyata tidak se-hero itu. Mendu itu tidak sepahlawan yang kita lihat. Berharap ini bisa jadi karya. Nanti Destri datang lagi ke sini buat nyeritain ini ya. Amin, insyaallah. Mungkin ya dalam waktu dekat ini udah selesai sih. Amin. Ya, kita bisa ditunggu ya. Iya, mudah-mudahan. Terus tadi juga kita ada ngobrol sedikit sebelum kita mulai. Itu Destri ada bahas tentang menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak. Iya. Itu kita krisis itu gitu, menurutku. Iya, menurut Destri. Menurut Destri itu kita sedang krisis kepercayaan diri itu. Nah, harapannya nih, ini kayaknya udah mau closing. Udah lumayan lama. Kalau udah harapannya closing. Iya, udah mau closing gitu. Berharapnya nanti untuk karya-karya yang lain bisa kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya supaya ada part-part lain ya. Mudah-mudahan lah ya. Lebih lama. Ditunggu ya Des yang ini. Siap. Nah, untuk yang tadi gimana menurut Destri? Salah satu cara atau mungkin harapan Destri seperti apa untuk teman-teman kita yang mungkin udah punya karya nih tapi nggak pede, atau gimana nih caranya supaya karyanya tuh bisa muncul gitu? Kalau aku kemarin karena aku sendiri yang berusaha untuk nyari. Jadi karena sadar bahwa di luar sana tuh mereka udah punya kayak karya ini udah dibicarakan sama setongkrongan ataupun satu komunitas ke komunitas lain dengan kualitas karya yang keren semacamnya. Dan mungkin kalau di sini kalau sulit untuk diri sendiri muncul, bisa berangkat di komunitas dulu gitu. Ya, datanglah ke bisa. Natuna Sastra. Ya, kalau mau membahas tentang kayak berbagi karya penulisan semacamnya bisa ke Natuna Sastra, atau ya karya-karya yang mungkin ke musik bisa ke Indrasa Musik. Jangan lupa ke Indrasa Musik. Mungkin kalau punya karya tari mungkin bisa ke sanggar-sanggar gitu. Kalau mau ngobrol datang ke Aimpot. Iya, bisa. Aimpot. Oke. Ya, jadi nggak nyambung nih. Please. Oke. Mungkin salah satu cara buat di Natuna menurutku ya dengan bergabung ke komunitas. Ya, kadang-kadang tuh gini. Atau nyari orang yang menurut kita tuh ini bisa nih, kita minta saran untuk membagikan karya gitu. Ya, kadang-kadang tuh suka merasa kecil gitu kan sebelum masuk ke komunitas. Enggak lah, masih inilah, belum berani lah masuk komunitas gitu. Nah, menurut Destri, tolong dong sampaikan gimana caranya supaya tidak merasa kecil untuk hal-hal seperti itu. Ya, merasa besar. Iya. Oke. Iya kan? Udah closing aja. Bagaimana tidak merasa kecil, ya merasa besar. Mungkin bukan merasa besar, merasa kita punya sesuatu untuk kita bagikan ke teman-teman gitu. Minimal mungkin kita cari ilmu di situ gitu ya. Tapi kita harus sudah punya modal dulu, maksudku kita sudah berkarya, ada yang kita bicarakan lah ibaratnya gitu. Kalau nggak ada yang kita bicarakan tentang karya gitu, yang kita bicarakan adalah hal-hal nabu. Kayak gini. Iya, nggak nabu sih. Ini berkualitas loh Aimpot nih. Terima kasih. Keren nih Aimpot nih. Terima kasih. Bagus sih Aimpot nih. Semangat Bang. Siap. Terima kasih. Semangat Bang. Apa tadi pertanyaan, lupa kan? Iya. Jangan merasa kecil tadi. Iya. Maksudnya nggak ada yang perlu kita takutkan lah. Kita masing-masing punya kemampuan sendiri. Yang perlu kita takutkan kayaknya kita tuh sama. Kita tuh sama dengan orang-orang lain gitu. Iya. Maksudnya kalau kita nggak menjadi seseorang yang berbeda, ya kita nggak akan dilihat gitu misalnya. Kalau kita sama gitu.
Jadi kita nggak akan terlihat menarik, tidak akan terlihat untuk di stalking lah ya. Iya. Siapapun gitu. Kalau kita nggak terlihat berbeda ya. Iya. Kalau kita berbeda pasti orang. Iya. Kok dia beda? Anggap aja kita pakai baju hitam semua, satu pakai baju putih. Pasti orang akan lihat yang pakai baju putih itu kan. Dan mungkin anak-anak tuna kayaknya nggak tahu sih, penglihatan aku aja masih kayak ngikut aja. Iya. Dan mungkin krisis satu lagi, malu untuk menyampaikan karyanya itu sih kayaknya. Iya. Ya itu tadi merasa kecil dengan karyanya. Kayak karena kita merasa karya kita jelek. Karena kita merasa karya kita tuh kayaknya aduh buruk lah atau semacamnya. Karena kalau udah berangkat dari situ dulu, ya udahlah keterusan. Kita akan pesimis dan kita tidak akan berkembang. Ya, karena cari orang yang, karena nanti misalkan anak-anak Natuna sekarang yang mau kuliah nih, berangkat keluar nih. Sebelumnya di sini kayak wah keren nih, aku keren, kayak nongkrong kayak sampai di sana kita wah I feel you. Bahkan aku tuh nggak tahu apa-apa loh di sini gitu. ngeliat karya mereka, ngelihat jagonya mereka public speaking, ngelihat jagonya mereka beradu argumen. Hal-hal itu yang menurut gue masih kurang gitu untuk dilatih di sini gitu. Kalau untuk ke karya mungkin ya masih miskin karyanya. Aku pun juga masih kayak merasa kurang gitu. Kalau seniman sih rata-rata gitu ya. Ketika dulu tuh awalnya dia juga ngerasa di sini besar sekali. Gitu. Iya. Tapi ketika udah keluar gitu, wah aku ini bukan apa-apa. Gitu. Sampai keluar kayak aku jadi hanya sebagai semut. Jangan berhenti cari ilmu sebenarnya ya. Aku seperti semut di antara gajah. Untuk minat sendiri kan kita minat baca dan minat nulis itu kecil. Mungkin ada yang mau Destri sampaikan untuk teman-teman supaya lebih berminat lagi baca dan nulis. Ini juga aku sampaikan di podcast bareng anak-anak kemah pemuda Natuna itu kayak nggak tahu ini akan menginspirasi atau tidak. Cuma aku pikir literasi bagi kita membaca dan menulis itu adalah jalan untuk kita menuju kewarasan gitu. Karena kalau kita melihat media terus dengan isu-isunya, dengan politiknya itu sendiri kayak kita akan semakin gila kalau kita ngikut itu gitu. Dan mungkin salah satu jalan untuk kita menjadi orang yang waras, orang yang tenang, orang yang berpikir lebih tenang gitu ya dari membaca dan menulis itu. Jadi kita berekspresi, kita berimajinasi sendiri aja. Apalagi kasus yang mantap nih. Bisa jadi tagline nanti. Iya, iya bisa. Ya, apalagi kasus-kasus yang terbaru kayak ini kan dari kubu ini terus kita nggak tahu. Semuanya kita nggak jadi manusia yang berdiri atas kritisnya kita sendiri gitu. Tidak berdiri atas kemampuan kita untuk berpikir dan menelaah, menganalisis, memikirkan ini loh yang benar ini ternyata, yang salah ini gitu. Jadi kita bisa memilih gimana kita gitu. Jadi kita tidak ikut-ikutan nge-share, kita nggak ikut-ikutan keren-kerenan padahal diri kita tidak keren sebetulnya gitu. Nah, jadi kita punya kita punya cara untuk bebas gitu. Saya kalau sini kan kaitannya orang yang bebas. Jadi menulis dan membaca adalah jalan menuju kewarasan. Salah satu jalan menuju kewarasan. Bukan berarti yang lain gila ya enggak. Terima kasih Destri sudah datang ke Aimpot. Berisik maaf ya. Tidak bisa disetel silent. Iya. Terima kasih karena sudah datang ke Aimpot, sudah sharing, sudah berbagi banyak hal di sini. Semoga nanti bisa datang lagi dengan karya-karya yang baru. Akan kita bahas juga nanti. Terima kasih juga buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.